Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, sesuai sama request kalian kemarin-kemarin, jadi hari ini saya membuat video tutorial cara membuat laporan penugasan dan isi-isinya ya, dari cover sampai yang terakhir adalah lampiran. Untuk formatnya kemarin sudah saya kirimkan ke masing-masing kelas, jadi silahkan dicek grup WhatsApp-nya ya. Nanti kita simak aja ya videonya sampai akhir, jangan lupa karena nanti ada beberapa yang bagian-bagian yang penting. Oke, pertama bagian sini sudah sesuai fontnya 14 14, ini 14 14, ini 12, terus yang ini 12, yang ini 12 juga karena ini panjang ya. Nah, nanti yang warna hitam itu nggak usah diganti, yang diganti hanya yang warna merah, disusun oleh karena kelompokan. Ini kalian di drag aja, terus diganti nama kalian, misalkan Aprilia Geli Aditya Basuki kelas 11 Perawatan 5 misalkan. Nanti kan masih warna merah, di drag lagi diganti warna hitam di sini. Nah, tuh konsentrasi kalian ini. Terus nanti lembar pengesahan. Kalau untuk laporan PKL itu ada dua lembar pengesahannya, yang buat sekolah sama yang buat instansinya. Tapi di sini karena hanya untuk laporan penugasan, kita bikin satu aja buat pihak sekolahnya. Judul laporannya sama. Nah, ini diganti lagi kayak tadi. Aprilia Gali Aditya Basuki kelas 11 keperawatan 5. Kalau udah diganti jangan lupa diganti warna hitam. Oke. Untuk tanggalnya sesuaikan aja tanggal 3 Februari semuanya. 3 Maret ya. 3 Maret 2026 menyetujui guru mata pelajarannya. Nanti kalau gurunya Bu April ya Bu April, kalau gurunya Pak Safik ya Pak Safik, kayak gitu ya. Sama wali kelasnya siapa, nama lengkapnya sama gelarnya dan NIK-nya, kalian cari tahu NIK-nya. Terus kepala sekolah Pak Indra Margi Prasetyo, ini mesti ganti-ganti, yang diganti warna merah aja pokoknya. Terus walaupun ini formatnya tanda tangan, nggak usah kalian print, kalian hanya latihan ganti ininya aja, diganti oleh kelas kalian siapa, NIK-nya berapa, sama warnanya diganti warna hitam gitu ya. Lanjut buat kata pengantar. Kata pengantarnya boleh full kayak gini atau mau diganti lagi boleh, silahkan sesuai sama keyakinan dan kepercayaannya kalian masing-masing. Dan untuk yang sini kan ini ucapan terima kasihnya buat siapa aja gitu kan. Yang wajib ada adalah kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran. Ini yang wajib ada. Dan yang warna merah silakan seperti biasa diganti ya. Kalau udah sesuai, kalau udah yakin, udah percaya sama yang kalian tulis, diganti warna hitam. Diganti warna hitam gitu ya. Guru mapel sesuaikan, wali kelasnya siapa sesuaikan, kelasnya kelas mana sesuaikan. Nah, ini ada yang 4 itu lain-lain. Kalau lain-lain boleh silahkan kalian tulis nama orang tua kalian, teman dekat kalian, atau ya seseorang yang yang sangat yang sangat berarti, yang sangat membantu kalian dalam penulisan laporan ini. Yang kelima juga wajib diisi. Kalau yang 4 gak ada berarti yang ini dihapus. Ini ya caranya dihapus. Kalau ini mouse-nya udah kebaliknya ke ini, madepnya ke mana, ke kiri dan ke kanan. Nah ini ya, ini madepnya ke mana, ke kiri, ini madepnya ke kanan. Ini diklik, nah ini dihapus. Nanti munculnya seperti ini, langsung naik.
ini wajib diisi semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Nah, terus yang ini juga bebas, mau kayak gini aja boleh, mau diganti juga boleh. Yang ini tetap seperti ini, Banyumas 3 Maret ya. Tim penulis. Oke. Daftar isi nanti ini menyesuaikan. Nah, ini update tampil dan lain-lain nanti ajarin lagi, kita bikin video lagi ya. Terus lanjut daftar gambar menyesuaikan. Ini gambar 1, gambar 2, daftar tabel 1, lampirannya ada 2, lampiran satunya dokumentasi kerja kelompok, lampiran 2 nya biodata anggota kelompok. Nah, ini bab 1 pendahuluan ya. Yang A, latar belakang sejarah Indonesia. Kalian boleh ini mau diganti boleh, mau enggak ya enggak apa-apa. Intinya yang saya nilai itu adalah formatnya sama isinya. Rumusan masalah ini jangan diganti, kalau ini wajib jangan diganti karena ini adalah pertanyaan buat kalian. Setelah kalian menulis laporan ini karena paragraf harusnya ini ya yang segitiga atas ditaruh ke angka 2. Nah, karena ini membuat laporan, ini ada pertanyaan. Nomor 1, bagaimana latar belakang munculnya masa Orde Baru dan masa Reformasi di Indonesia? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ini adalah pertanyaan yang wajib kalian jawab di bagian kesimpulan nantinya. Tujuan penulisan kayak gini aja nggak apa-apa, manfaat penulisan kayak gini aja juga nggak apa-apa. Terus ada pembahasan. Yang pertama ada pembahasan masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Nah, ini ada gambar yang pertama. Pemimpin masa Orde Baru. Pemimpinnya ini nih, mukanya nih. Nah, terus karena ini ada gambar, kan ada deskripsi gambarnya. Nah, kalau untuk deskripsi gambar, kalian fontnya, ukurannya 11 ya. Ukurannya 11. Terus untuk gambar spasinya, kalian klik hadis gambar ini, yang ini. Dari kotakan home, terus paragraf, klik yang ini, klik yang 1,0. Tapi kalau yang biasa itu harus 1,5. Oke. Kalau udah, ini ada sumbernya, yaitu Mujahidah tahun 2024. Nah, terus ini ada poin-poinnya, latar belakang lahirnya Orde Baru dan lain-lainnya ya. Yang warna merah itu diganti. Latar belakang itu isinya penjelasan tentang kondisi sebelum periode Orde Baru dimulai dan faktor penyebab munculnya Orde Baru. Dan boleh juga kalau kalian mau nambahin hal-hal lainnya yang relevan dengan latar belakang lahirnya Orde Baru. Yang kedua, kehidupan politik. Itu isinya tentang sistem pemerintahan, kebebasan berpendapat, dan peran militer atau partai pada masa periode Orde Barunya. Terus yang ketiga, keempat, kelima udah dari sini ya. Silahkan bisa kalian baca sendiri. Nanti isinya tentang itu semua. Kalau mau tambahin boleh tambahin, yang penting masih berkaitan sama kehidupan ekonomi, masih berkaitan sama kehidupan sosial dan budaya, masih berkaitan dengan akhir masa Orde Barunya. Terus untuk yang kedua, materi yang kedua adalah masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang ini. Ada gambar lagi, gambar yang kedua. Ini gambarnya seperti biasa, spasinya adalah 1,0. Ini ukuran hurufnya adalah 11. Ini gambarnya, ini deskripsinya. Deskripsinya adalah aksi bangsa Indonesia pada awal masa reformasi. Nah, terus ini materinya nih mulai. Ini salah ya, harusnya dan otonomi daerah, spasi, ini sumbernya baru titik gitu. Ini poin-poin yang akan dibahas, latar belakang lahirnya reformasi, sama kayak tadi ya. Kalian bawahnya
isikan sesuai dengan ini kondisi sebelum. Nah kayak gini, nanti apa baru diwarna hitamin terus dihapus yang ini. Terus kalau misalnya kalian mau biar nggak lupa isinya apa aja, kalian boleh nih dari sini enter dulu aja, klik enter, baru kalian isi penjelasan tentang kondisi sebelum periode reformasi dimulai apa aja, terus faktornya apa aja gitu kan. Nanti kalau udah selesai, kan ini warna hitam, terus yang ini baru dihapus gitu. Ini juga sama, kalau mau diisi di bawahnya boleh. Sistem pemerintahan masa reformasi itu kayak gimana. Nanti kalau sudah, kan ada kebebasan berpendapat itu kayak gimana, peran militan atau partainya gimana. Nanti kalau sudah selesai ditulis di warna hitam, yang ini dihapus kayak gitu. Terus ini sama. Nah misalkan kayak gini kan nggak rapi ya, harusnya bab 3 itu ada di lembar baru paling atas sendiri. Berarti yang ini di enter aja, enter. Nah sampai dia ada di atas sendiri, baris paling atas, bab 3 analisis perbandingan. Nah analisis ini isinya itu perbandingan sistem pemerintahannya seperti apa dari masa Orde Baru sama yang reformasi. Di sini itu nanti isinya ini perbedaan yang paling mencolok, terus penjelasan terkait pihak yang diuntungkan dan dirugikan, sama kebijakannya itu seperti apa sih kayak gitu ya. Terus kalau misalkan ada poin-poin lanjutannya, misalkan ini kan ada perbandingan sistem pemerintahan. Misalkan kamu mau menjelaskan satu masa presiden Soeharto itu seperti apa kayak gitu. Berarti nanti poinnya urutannya seperti ini ya. Poin yang pertama itu pakai angka, terus kalau masih ada poin selanjutnya ada pakai huruf kecil, kalau masih ada poin lagi berarti pakai angka dalam kurung, masih ada lagi berarti pakai huruf kecil dalam kurung, masih ada lagi pakai angka 1 Romawi gitu. Kalau misalnya nggak ada berarti nggak usah, nggak apa-apa. Terus yang B ada perbandingan kebebasan berpendapat, sama isinya ini bisa kalian baca. Terus yang C perbandingan kondisi ekonominya, sama juga. Yang D perbandingan peran masyarakat dalam politik, sama juga. Nah ini kesimpulan hasil analisis. Di sini itu hasil dari diskusi kalian ya, diskusi antar anggota kelompok. Kita bahas diskusinya nanti dituangkan ke dalam bentuk tabel. Di sini diisi dulu satu paragraf aja nggak apa-apa, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti yang banyak di sini. Tabel 1, kalau untuk tabel itu di atas ya, nulisnya di atas, ukuran fontnya 11. Terus nama tabel ini, tabel 1, tabel 2 itu ditebelin. Kalau gambar kan enggak tuh, kayak gini semua kalau gambar. Kalau tabel ada di atas, tabelnya dikasih di bold ya. Terus untuk ini yang di dalam tabel hurufnya itu 11, terus ininya spasinya adalah 1 gitu. Nanti kategori perbandingannya, sistem pemerintahannya seperti apa, Orde Baru gimana, reformasi gimana gitu ya. Kalian bisa ketikkan di sini, mau diatur-atur ininya boleh, geser ke sini misalkan. Nanti ini sama ini karena biar sama, kita ke table layout. Nah ini ada size-nya ya, ini ada kolomnya, klik yang ini, distribute kolom. Nah jadi sama antara Orde Baru sama reformasi ya. Terus kalau misalkan ini kan, kalau kalian ngetik-ngetik ya, itu di tengah-tengah gitu kan, gak di atas. Berarti kalian di drag aja semuanya ini. Terus yang ini mau di atas tengah apa mau di atas pojok kiri. Kalau yang tadi yang ini ke yang ini bebas pilihnya serapi mungkin ya. Nah
Terus yang terakhir ada bab penutup. Nah, ini kan nggak di atas nih, masih ada space di sini ya. Klik di sini. Salah. Klik satu kali aja, terus kalian hapus. Nah kan udah di bab nih otomatis tuh. Jadi udah paling atas ini ya. Untuk penutup, pertama ada kesimpulan. Kesimpulan ini itu jawaban dari rumusan masalah yang 4 nomor tadi. Nah, dari 4 nomor itu dibikin satu paragraf, dan pastikan paragraf kan kalimat-kalimat ya, itu kalimatnya harus nyambung gitu. Berarti kalian harus menyiapkan yang namanya kata penghubung antar kalimat atau antar kata buat nyambungin 1 sampai nomor 4. Nah, terus sebentar saya cek dulu pertanyaannya tadi apa ya. Rumusan, nah ini rumusan masalahnya. Tadi yang nomor 1 itu adalah latar belakang munculnya Orde Baru sama reformasi ya. Berarti pertama kamu boleh menjelaskan Orde Barunya dulu nih, latar belakangnya seperti apa sih gitu kan. Terus nanti yang kedua reformasi. Nah, nanti disambungin lagi sama yang nomor 2, kehidupan bangsa Indonesia pada bidang politik, ekonomi, sama sosialnya. Boleh kalau misalkan digabungin. Yang pertama jelasin dulu kamu tuh latar belakang masa Orde Baru itu seperti apa, terus sambungin sama kehidupan bangsa Indonesia sekalian. Jadi latar belakang masa Orde Baru itu gimana, dan bangsa Indonesia itu saat itu dalam bidang politiknya seperti apa, bidang ekonomi seperti apa, sama sosialnya seperti apa. Nanti baru ke reformasinya, kamu jelasin latar belakang reformasi. Nanti gabungin juga dari kehidupan bangsa Indonesia di bidang politik, ekonomi, sama sosial. Nah, setelah itu baru nanti kalian nomor 3 nih, perbedaan utamanya apa sih yang kalian dapetin perbedaannya antara masa Orde Baru sama masa reformasinya. Terus yang keempat baru dampak. Oke? Nah, bawah lagi kembali ke yang tadi. Oke, nah tadi paragraf yang pertama isinya kan jawaban dari rumusan masalah. Terus yang kedua itu tentang poin penting yang dipelajari selama membuat laporan. Jadi di sini yang paragraf keduanya kalian sebutkan atau jelaskan gimana sih pengalaman kalian selama membuat laporan ini. Ini kan baru pertama kali ya. Baru pertama kali kalian membuat laporan dengan format tertentu gitu kan. Nah, nanti kalian membuat, karena satu kelompok ada 2 orang, berarti masing-masing sebutkan minimal 3 poin penting yang udah kalian pelajari atau hal baru apa sih yang kalian temuin pas bikin laporan gitu ya. Atau boleh juga nih selain kalian bikin laporan, mungkin sejarah apa sih yang baru kalian tahu sampai saat ini kayak gitu ya. Terus sertakan juga pandangan kalian terhadap pentingnya memahami sejarah. Nanti paragraf kedua isinya tadi ya, poin pentingnya itu apa. Terus boleh pengalaman barunya, atau boleh juga tentang sejarah yang baru kalian ketahui. Dan juga sertakan pandangan kalian terhadap pentingnya memahami sejarah. Begitu. Terus sarannya, kalau untuk saran boleh diisikan untuk diri sendiri, boleh teman, boleh guru mapel, boleh wali kelas, boleh sekolah juga boleh. Pokoknya ini saran kalian aja ya. Daftar pustaka ini yang contoh tadi ya, yang buat bagian apa ya tadi ya, reformasi. Ini buat yang bagian Orde Baru. Ini karena saya ambil online semuanya, berarti tulisnya gini, penulisnya siapa, tahun berapa, judulnya apa, terus ini penerbitnya atau judul jurnalnya gitu ya. Karena ini bukan di jurnal, ini adalah laporan, berarti langsung penerbitnya. Ini adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses pada tanggal berapa, pukul berapa, dari linknya mana. Nah, kalau yang ini itu jurnal. Namanya Jurnal Konstitusi volume 21 nomor 4, halamannya ini, Universitas Tadulako, diakses pada tanggal segini, pukul segini, dari websitenya mana ya.
sudah saya cantumkan di sini. Ini contoh penulisannya, nama, tahun, judul. Kalau ini nggak ada, nggak usah, langsung ke penerbitnya aja. Begitu. Nah, untuk lampiran 1, dokumentasi kerja kelompok. Kalian taruh foto kerja kelompok kalian di sini, minimal 2 ya. Foto pertama foto kedua apa, pokoknya yang kelihatan duanya ya. Oh ya, sama fotonya itu ini ya, ada mukanya ya, jadi jangan dari belakang fotonya. Boleh misalkan lagi kerja kelompok tuh selfie kayak gitu, nggak apa-apa. Terus yang kedua ada biodata anggota kelompok. Yang pertama, kelompok 1 ke kelompok berapa kayak gitu ya, kelas berapa, nanti ini namanya siapa, NIS-nya, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, status dalam keluarga, nama orang tua. Kalau misalkan kalian gak mau ngisi, gak apa-apa deh, kasih ini aja, garis aja. Kalau nggak mau ngisi ya kayak gini aja. Alamatnya, alamat rumah kalian, nama sekolah dan lain-lain ya. Terus yang kedua, anggota yang kedua di sini sama isinya kayak gitu. Kalau misalkan nama ayahnya nggak mau ditaruh nggak apa-apa, nama ibunya nggak mau juga nggak apa-apa, kayak gini aja. Begitu, oke? Nah, untuk daftar isi, kalau misalkan ada perubahan, kan udah ganti-ganti nih, kalau udah selesai, baru kita ke daftar isi. Daftar, nah ini daftar isi, klik yang update table, terus ini update page numbers only. Oke. Nanti dia akan otomatis nomor halamannya dia akan beda ya, begitu dulu aja. Nah, untuk yang gambar juga nanti disesuaikan, gambar satunya berapa, gambar 2 nya berapa. Kalau kamu nambah gambar lagi, dikasih gambar lagi, gambar 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Sesuaikan halamannya. Kalau ini manual ya, tabel juga manual, tabel 1, tabel 2 dan lain-lain. Kalau untuk lampiran nggak pakai ini ya, nggak pakai nomor halaman ya, begitu dulu aja. Semoga bisa dipahami ya sama semuanya. Untuk hari ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.